Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali sahabat Kedai Pena dimanapun Anda berada. Bersama saya Yudi Rijali Muslim dalam acara Editorial Talk kedaipena.com yang khusus membahas tentang politik dan hukum serta persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat atau viral di tengah-tengah masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama seorang tokoh nasional. Beliau juga seorang aktivis pergerakan, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai seorang menteri dalam dua kepemimpinan yang berbeda. Dan tentu kita tidak asing lagi terhadap sosok beliau. Beliau juga seorang ahli ekonomi. Beliau adalah Dr. Riza Ramli. Apa kabar Pak? Baik, Yudi. Sehat selalu Pak? Sehat selalu. Saya senang Kedai Pena makin inovatif, makin berani, tapi ada lucu-lucunya juga. Oh itu, apa itu Pak? Lucu-lucunya ada angle itunya, feature-nya, angle lebih manusiawinya ya. Baik, dan pada tema politik kita dalam Editorial Talk kedaipena.com kali ini kita akan membahas mengenai tentang Pesta Demokrasi tahun 2024 nih, Bang Riza Ramli. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tahun 2024 atau kurang dari 1 tahun eskalasi politik di tahun 2023 ini begitu panas menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan bukan hanya presiden dan wakil presiden, tahun 2024 nanti kita juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif baik tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional atau DPR RI. Selain daripada itu, di akhir tahun 2024 nanti kita juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi, kita akan memilih kepala daerah. Nah, inilah kemudian yang menjadi perhatian serius untuk kita bahas kali ini. Mengingat bahwa ini ada perbedaan yang cukup signifikan, terlebih lagi persoalan demi persoalan beberapa tahun lalu dalam pesta demokrasi, 5 tahun lalu tentunya, banyak menimbulkan suatu polemik. Dan apakah kemudian hal itu terjadi dalam pemilu 2024 nanti? Terlebih lagi pemilihan ini begitu kompleks, jadi bukan kemudian hanya memilih presiden dan wakil presiden, juga memilih legislatif dan kepala daerah. Nah, kemudian tanggapan dari Bang Riza Ramli ini, mengingat tentang pemilu sebentar lagi tahun 2024, sebetulnya kita harus seperti apa sih menyikapi pemilu tahun 2024 ini, Bang? Mohon dapat dijelaskan. Jadi, Yudi, jangan terlalu serius-serius amat lah. Wong ini cuman bakal jadi dagelan doang. Siap, Bang. Bakal jadi drama Korea. Oh, oke. Ya, karena mereka udah tentukan calon-calonnya siapa, Betul. ya jumlahnya berapa pasang, ya Bawaslu-nya, KPU-nya udah diatur, kecurangannya mungkin akan mengulangi bahkan mungkin lebih dahsyat dari 2019. Rakyat hanya jadi tim hore doang, tim keprak-keprok, tanpa ikut menentukan hal-hal penting dalam proses. Kenapa sih dia yang jadi calon? Iya kan yang menentukan itu oligarki, calonnya siapa. Ya, tapi dasar rakyat kita gampang ikut sedih lihat drama Korea, ikut gembira. Padahal fungsinya cuma tukang nonton, tukang keprok doang, nggak penting-penting amat gitu loh. Bahkan mau pada berantem lah segala macam. Berarti Bang Riza Ramli lihatnya pesimis dong melihat tahun 2024 di dalam pesta demokrasi kita. Saya nggak ada istilah pesimis. Saya orang yang dari dulu selalu sangat optimis. Ya, tapi dari apa yang terjadi, pemilu 2024 akan hanya jadi drama yang udah dipersiapkan. Bahkan yang menang pun siapa udah bisa ditebak lah. Ya, pertanyaan yang lebih penting, pemilu itu harusnya kesempatan untuk melakukan refleksi. 5 tahun ini kita gimana? Ada kemajuan apa enggak? Hukum gimana? Dan harusnya 5 tahun yang akan lagi ada perbaikan dong.
ekonomi rakyat, hukum, korupsi lebih sedikit. Ada nggak dengan drama copras-copras ini harapan itu? Kan kagak ada. Ya kan, ini kan cuma drama panggung buat milih siapa. Harusnya kan yang diperdebatkan itu, didiskusikan itu visinya, gagasannya, idenya bagaimana memperbaiki ini. Ini kan kagak ada. Yang ada keliling Indonesia lari-lari, ya, lari dari tanggung jawab, ya. Yang ada pidato seolah-olah gagah perkasa, hebat, tapi juga nggak kemana-mana. Karena saya belum lihat apa ya yang dijanjikan untuk rakyat Indonesia. Mau ngapain 5 tahun yang akan datang? Apakah rakyat kita hidupnya akan lebih baik atau tidak? Kita masuk dalam 3 calon nih Bang, seperti yang sama-sama kita tahu ya, bahwa ada Pak Prabowo Subianto, kemudian ada juga Pak Anies Baswedan, selain dari itu ada Pak Ganjar Pranowo, yang sudah kita pastikan mereka menjadi bakal calon yang diusung oleh partai politiknya masing-masing nih. Nah, melihat dari sosok figur 3 orang ini, menurut Bang Riza Ramli seperti apa nih melihatnya? Dari 1, calonnya nggak bakal 3, calonnya cuma 2. Oh, ya. Yang ikut pemilu maksudnya? Iya. Oke. Ya, kan dipereteli Anies Baswedan. Partainya dipereteli ada kasus dan sebagainya. Ya, calonnya memang dirancang hanya buat 2. Dan udah mereka atur lah siapa yang bakal jadi pemenang, siapa yang hanya jadi calon pembanding. Jadi tidak mendidik rakyat kita kalau kita sibuk ngomongin calon-calon copras-copras ini, karena nggak ada manfaatnya. Lebih mendidik kita bahas tentang sistem ini bagus apa enggak, bisa memperbaiki Indonesia apa enggak, rakyat bakal lebih makmur. Kalau cuman, iya kan, ributin nama, yang satu udah dipersiapkan jadi boneka kok, ya, bonekanya yang sekarang aja payah kinerjanya, apalagi boneka baru, gitu. Mau kemana Indonesia?